Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah ilmuwan muslim bidang filsafat dinasti Abbasiyah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim. Merupakan suatu kajian sistematis tentang kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat, yakni falsafah, secara harfiah disebut filsafat, yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam, dan logika. Yang kedua adalah kalam, secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama filsafat. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Hal inilah yang merupakan manfaat utama filsafat. Seperti namanya, filsafat. Kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Manfaat lain dari filsafat adalah membuat kita berpikir, merenung, memilih dan bertingkah laku, serta bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan kita nilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal itu tanpa kita sadari. Berikut adalah tokoh-tokoh filsafat Muslim dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi adalah seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Nama Al-Kindi adalah nisbat pada suku yang menjadi asal cikal bakalnya, yaitu Banu Kindah. Banu Kindah adalah suku keturunan Kindah yang sejak dulu menempati daerah selatan Jazirah Arab yang tergolong memiliki apresiasi kebudayaan yang cukup tinggi dan banyak dikagumi orang. Al-Kindi adalah filosof yang sangat produktif dalam hal tulis-menulis. Ia juga aktif dalam kegiatan penerjemahan buku-buku Yunani. Hasil karya tulisnya cukup banyak dan disajikan dalam berbagai disiplin ilmu. Al-Kindi lebih dari seorang filosof. Ia ahli perbintangan, ahli kimia, ahli mata, dan ahli musik.
tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah tulisannya. Namun, sayangnya kebanyakan dari karya-karyanya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhalil Mantiq bil Istifa'il Qaul fi, yaitu sebuah pengantar lengkap tentang logika. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ia mengatakan antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Dalam pandangan Al-Kindi, antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu tidak akan bertentangan. Sedangkan kebenaran itu adalah satu, tidak banyak. Kesamaan filsafat dengan agama dari segi teoritis adalah sama-sama membahas tentang keesaan Tuhan dan dari segi praktis yaitu menjunjung moralitas yang tinggi. Titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsafat Yunani Romawi sehingga filsafat menjadi salah satu hasil dan bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang cemerlang. Ilmuwan muslim yang kedua dalam bidang filsafat adalah Al-Ghazali, yang disebut dengan Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, bergelar Hujjatul Islam, yang artinya adalah orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Ia dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru Imam Al-Ghazali adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah Baghdad, Irak. Imam Al-Ghazali memiliki karakter tekun, rajin, teliti, dan cerdas, sehingga banyak disiplin ilmu yang dikuasainya. Di antaranya seperti ilmu kalam, fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Menurut Al-Ghazali, agama merupakan sebuah pondasi atau landasan dan batasan dalam berfilsafat dan mencari kebenaran. Karena dengan menggunakan agama dengan berfilsafat dan mencari kebenaran, maka terhindar dari kekufuran. Al-Ghazali memiliki konsep dalam berfilsafat atau berpikir harus didasarkan pada sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila memakai sumber lain dari Islam, maka sumber-sumber itu hanya dijadikan sebagai alat untuk maksud menghidupkan ajaran-ajaran agama dan untuk menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Al-Ghazali, agama merupakan sebuah dasar atau landasan untuk ia berfilsafat dan mencari kebenaran. Dalam kitabnya Minhajul Abidin, Al-Ghazali mengatakan, ilmu adalah imamnya amal, dan amal adalah makmumnya. Ilmu adalah pemimpin dan pengamalan adalah pengikutnya. Ilmu ibarat permata yang harus digali dan terus dicari oleh semua orang. Ilmu dan agama merupakan dua hal yang saling terikat dan berhubungan erat. Beliau mendeskripsikan hubungan antara ilmu dan agama itu pada sebuah pohon. Ilmu merupakan pohonnya dan agama merupakan buahnya. Maka, jika kita beragama dan beribadah sesuai dengan tuntutannya tanpa dibekali ilmu, ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin, buah pun tidak akan dapat diraih. Sebaliknya, ketika pohon itu hanya mampu memberi daun dan tidak bisa menghasilkan sebuah buah, maka eksistensi pohon itu jangan menjadi berkurang sempurna. Al-Ghazali memandang bahwa hubungan dan keseimbangan antara ilmu dan agama sangatlah penting, berlandaskan ilmu. Tanpa berpegang teguh dengan agama, seseorang akan rusak. Imam Al-Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang masyhur adalah Tahafutul Falasifah atau Kerancuan Filsafat. Adalah sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Karya selanjutnya adalah Ihya Ulumuddin, adalah kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali.
Ilmuwan Muslim bidang filsafat dinasti Abbasiyah yang ketiga adalah Ibnu Maskawayh. Ibnu Maskawayh memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Maskawayh. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Beliau adalah orang yang mengkaji budi pekerti secara ilmiah. Bahkan pada masa dinasti Buwayhi, ia diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan. Dahulu sebelum masuk Islam, Ibnu Maskawayh adalah seorang pemeluk agama Majusi. Ibnu Maskawayh merupakan sosok ilmuwan Muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terdahulu. Menurut Ibnu Maskawayh, akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti peri keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan fitrah manusia maupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, hingga menjadi sifat diri yang dapat melahirkan khuluq yang baik. Menurut Ibnu Maskawayh, ada kalanya manusia mengalami perubahan khuluq sehingga dibutuhkan aturan-aturan syariat, nasihat, dan ajaran-ajaran tradisi terkait sopan santun. Selama hidupnya, Ibnu Maskawayh banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antara karya-karyanya adalah Tahdhibul Akhlaq wa Tatriqul A'raf. Adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Kitab selanjutnya adalah Tartibus Sa'adah. Adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Dan kitab Jawidan Khairat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Demikianlah materi tentang ilmuwan Muslim bidang filsafat dinasti Abbasiyah dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Semoga bisa mengambil manfaat dari materi ini. Saya akhiri. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.